Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online e-bisnis untuk kelas full online ya. Seperti biasa, sambil saya mempersiapkan segala sesuatunya, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai untuk perkuliahan mata kuliah e-bisnis ya untuk kelas full online. Kali ini kita di pertemuan ke-11. Untuk topik pembahasan kita adalah e-payment dalam e-bisnis ya. Jadi kita akan membahas e-paymentnya untuk pertemuan kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa orang absenan di siakat masing-masing, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk materi juga saya share di siakatnya ya, jadi sekalian bisa kalian download sebagai bahan pembelajaran, bahan pengembangan materi misalkan dibutuhkan ya. Seperti itu ya, nanti misalkan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan silahkan ya ditanyakan. Oke, kita ke materi saja. Sebentar. Oke. Pembahasan kita adalah e-payment dalam e-bisnis ya. Apa itu e-payment? Kita mulai saja ya dalam mungkin saya informasikan lagi ya mengenai UTS bagi yang sudah mengikuti ya, silahkan. Ada 3 kesempatan ya di sana. Kalau memang nanti ternyata masih 3 kali belum jadi, nanti harap konfirmasi ya, harap konfirmasi ke saya di mana letak kesulitannya, atau mungkin akan saya beri perpanjangan untuk mengikuti tes ujian tersebut ya. Jadi silahkan konfirmasi, jangan diam-diam tapi ternyata belum mengerjakan atau belum bisa mengerjakan atau yang lainnya. Nah, itu takutnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau misalkan ada sebuah permasalahan di perkuliahan kita ini, silahkan konfirmasi ke saya ya. Siapa tahu nanti kita akan bahas, kita akan bantu ya. Oke, e-payment dalam e-bisnis. Pembahasan kita adalah pengertian e-payment, kemudian sistem pembayaran, kemudian yang ketiga adalah keamanan untuk e-payment itu sendiri. Jadi pokok bahasan kita itu ada 3 hari ini ya. Mengenai pengertiannya dulu kita wajib tahu ya, sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Kita tentu pasti harus tahu apa itu e-paymentnya. Nah, baru nanti akan
membahas lebih lanjut ya, sistem pembayarannya seperti apa aja sih. Nah, kemudian yang terakhir tentunya ya, dalam kita melakukan e-bisnis ini pembayaran juga kita harus dipikirkan. Kenapa? Karena keamanan itu sangat penting ya, apalagi dalam e-bisnis, dalam e-commerce misalkan kita transaksi online kemudian keamanannya tidak terjamin, itu nanti akan merugikan ya, baik di penjual atau pembeli misalkan. Nah, itu pasti ada ya. Nah, oleh karena itu bagaimana sih agar e-payment ini aman, nanti yang akan kita bahas pada poin ketiga ya. Kita ke e-payment dulu ya, pengertiannya. Nah, e-payment ini suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet ya. Jadi pembayaran dengan menggunakan internet ya, karena kita bicara dalam hal e-bisnis ya, elektronik, tentunya bisnis tersebut tidak secara langsung ya. Pembayarannya juga kita melalui internet, misalkan transfer, kredit card dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Jadi seperti halnya kita membeli barang ya di e-commerce ya, dalam kita berbisnis e-bisnis ini, itu kan kita tidak ada interaksi langsung ya, dalam artian tidak ada tatap muka ataupun tidak secara konvensional. Jadi jual belinya seperti itu ya, seperti yang sudah saya terangkan sebelum-sebelumnya. Nah, dalam pembayarannya pun seperti itu. Jadi kita pembayarannya melalui rule atau langkah-langkah yang sudah disediakan di e-commerce-nya misalnya, atau di e-bisnisnya, di webnya. Misalkan di jual beli ya, di web jual beli tersebut ya sudah ada caranya, langkahnya seperti apa. Pembayarannya juga by transfer atau bagaimana, itu sesuai dengan e-commerce-nya sendiri ya. Jadi pembayaran itu melakukan semuanya melalui internet ya. Tidak ada ya interaksi eksternalnya antara pedagang dan pelanggannya, itu tidak ada secara langsung ada interaksinya atau tatap muka atau ketemu lah, ibaratnya seperti itu. Seperti itu ya, itu adalah pengertian daripada e-payment ya, saya rasa mudah dipahami. Nah, terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment yang kita kenal. Mungkin ini hanya sebagian ya, boleh nanti bisa ditambahkan untuk materi-materi yang dari saya itu bisa dikembangkan ya. Nah, ini kita akan membahas beberapa ya, ada 5 di sini sistem pembayaran ya. Mungkin kalau ada lagi silahkan ya ditambahkan. Yang pertama kita lihat ada sistem pembayarannya di sini adalah micro payment ya. Ini yang nanti ada penjelasannya ya. Micro itu lebih ke transaksi kecil ya, tentunya mikro ya. Dan e-wallet mungkin di antara teman-teman sudah ada ya yang menggunakan e-wallet ya dalam suatu transaksi, itu sempat tenar juga ya menggunakan e-wallet. Kemudian e-cash atau digital cash saya rasa sudah banyak ya, bahkan kita membeli suatu barang di supermarket misalkan ya, atau minimarket, itu kita bisa ya sudah menggunakan e-cash ya. Nah, dengan apa? Misalkan kita menggunakan scan QR misalkan, nah di situ lah itu digital cash, uangnya berupa digital ya. Kita tidak membayar secara langsung dengan uang fisik, akan tetapi dengan digital, uang digital ya. Kemudian ada credit card, smart card. Ini seperti mungkin tidak semua orang punya sih ya kalau credit card ini, karena mungkin sesuai kebutuhan saja ya. Kredit card, kartu kredit ya, biasanya orang-orang yang mempunyai kebutuhan besar ya, itu lebih pasti memiliki kredit card ya. Nah, itu tidak semua orang, bahkan mungkin orang tidak
mengacu pada orang itu kaya atau tidak ya, tapi orang itu mau menggunakan kredit card atau tidak, karena di situ kalau bisa dikatakan kalau kita tidak tahan-tahan nanti bisa kita berbelanja terus-menerus, ternyata tagihan nanti di akhir bulannya misalkan, nah itu membengkak. Nah itu takutnya seperti itu kalau orang yang tidak bisa mengontrol ya, kalau kita pegang kredit card atau kartu kredit tersebut ya. Dan electronic bill presentment and payment, jadi ini seperti halnya bill ya, ataupun kita membeli dengan bill, nanti kita akan membayarnya seperti itu dalam jual beli transaksi misalnya. Untuk menjaga keamanan pembayaran itu ada beberapa poin juga ya. Karena pada saat kita transaksi kalau tidak ada keamanan, nanti takutnya disadap, kemudian kita menjual barang, kita tidak, sebagai penjual tidak menerima uangnya, kemudian si pembeli itu merasa sudah mengirimkan uang akan tetapi ternyata belum sampai ke pihak penjual. Nah itu takutnya seperti kalau tidak ada keamanannya, itu sangat riskan ya. Mengenai keamanan memang sampai saat ini selalu dikembangkan, selalu di bagaimana agar lebih secure lagi seperti itu. Nah ini ada beberapa ya. Yang pertama ada public key infrastruktur atau PKI ya. Ini mungkin sepertinya sudah saya pernah jelaskan ya. Nanti mungkin akan dijelaskan atau kalau tidak ditambahkan ya. Kemudian ada public key enkripsi ya. Kita enkripsikan pada saat kita mengirimkan data atau kode-kode tersebut, nanti ada key-nya. Kalau tidak, yang tidak berkepentingan tentunya tidak mempunyai key-nya itu atau kuncinya ya. Kemudian ada digital signature ya, ada tanda tangan by elektronik, itu bisa ya, itu lebih secure tentunya daripada kita harus tanpa keamanan yang seperti itu ya. Sertifikat digital secure circuit layer atau SSL ini bicara di jaringan ya. Kalau transport layer security juga secure electronic transaction set juga di transportasi di dunia mayanya atau di internetnya seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya mengenai keamanan tadi untuk pembayaran ya. Kalau mengenai ini silahkan ditambahkan ya. Micropayment ini sudah saya jelaskan poinnya, nanti bisa ditambahkan lebih detail lagi ya mengenai sistem pembayaran e-payment. Kita ke public key infrastruktur dulu ya. Ini adalah keamanan untuk e-payment ya. E-payment ini sistem secara khas modelnya tipikal seperti sistem public key infrastruktur. Suatu public key infrastruktur memungkinkan para pemakai yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet, maka dengan public key infrastruktur ini akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui penggunaan suatu publik ya. Dengan adanya public key infrastruktur itu kita sudah merasa aman karena memang dia adalah sistem keamanannya. Misalkan kita dalam transaksi uang, transaksi data dan lain sebagainya, kalau sudah ada public key infrastruktur ini bisa dikatakan dirasa sudah aman ya. Walaupun memang tidak sedikit ada pembobol hacker ya, tapi itu tidak semuanya dan tidak selalu ya. Nah, alangkah baiknya kita memang harus ada ya, mungkin lebih dari satu keamanan di dalam misalkan e-bisnis kita, biar tidak bocor ya mengenai keuangan ataupun data dan lain sebagainya. Itu juga sangat berbahaya ya. Misalkan bocor data saja itu sudah sangat membahayakan karena bisa dimanipulasi, disalahgunakan, kemudian diotak-atik, dirusak dan lain sebagainya. Nah itu yang akan membahayakan ya di dalam bisnis kita, di bisnis kita. Makanya untuk keamanan itu sangat penting ya. Kalau kita bicara di elektronik ataupun di dunia maya, itu keamanan itu memang sangat-sangatlah penting ya.
dalam hal apapun itu memang harus mungkin ditingkatkan ya mengenai keamanan, apalagi di bisnis kita yang misalkan transaksi kita sudah ramai banyak dan lain sebagainya, itu tentunya akan kita lebih hati-hati ya. Infrastruktur kunci publik menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi yang dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali ke sertifikat tersebut. Itu adalah public key infrastruktur ya. Sebentar. Dan yang berikutnya adalah sebentar ya, ini kok yang berikutnya ada public key enkripsi. Jadi di enkripsi dulu nanti ya, suatu proses pengkodean data mentah. Jadi nanti dikodekan ya, walaupun kita mengirim data, kalau di pihak ketiga itu tidak bisa membacanya tanpa dienkripsi terlebih dahulu, dan enkripsi tersebut itu harus ada kuncinya dari misalkan dari pengirim dan penerima, itu nanti ada kodenya ya. Nah, suatu proses pengkodean data mentah menjadi data yang tersamar yang dikirimkan oleh pengirim misalkan ya, yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dengan teknik pemetaan tertentu. Kriteria keamanan yang digunakan adalah kriptografi. Jadi nanti akan berupa data ya, misalkan kita memberikan data ataupun uang itu sama aja ya, data misalkan itu tidak akan terbaca oleh pihak ketiga ya. Jadi nanti bentuknya seperti kriptografi ya, ada yang disandikan atau ada yang bagaimana lah ya. Nah, itu nanti ada key-nya untuk membukanya atau kuncinya pada saat sampai di penerima. Ada kerahasiaan, confidentiality, authenticity ya, integritas, kemudian tidak dapat disangkal. Nah, jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris ya. Jadi nanti pada saat data dikirim tersebut itu berupa kode algoritma simetris bentuknya, yang sering umum digunakannya seperti itu ya. Yang berikutnya ada public key algorithm. Nah, ini algoritma kunci public key, disebut juga dengan algoritma asimetris ya. Kalau tadi simetris, ini asimetris ya. Symmetric algorithm, yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Jadi ada dua kunci ya. Kalau yang simetris itu kuncinya satu. Misalkan kita kuncinya katakan dengan kode 1234566, nanti di penerima itu juga akan menggunakan kode tersebut. Itu namanya simetris ya, maaf. Algoritma simetris ya. Jadi untuk keamanannya mungkin kalau yang asimetris ini lebih bagus ya mungkin ya. Karena antara untuk mengenkripsi nanti datanya yang berupa kode tersebut dan melakukan deskripsinya itu berbeda kuncinya ya. Jadi ada dua kunci nantinya. Mungkin perkembangannya, karena memang untuk keamanan itu selalu dikembangkan, walaupun pembajakan juga mereka selalu mengembangkan juga ya, bagaimana cara agar merusak data orang lain misalkan karena tujuannya yang tidak baik ya. Itu biasanya seperti itu, walaupun selalu ada ketingkatan, ada update dan lain sebagainya dalam hal keamanan, akan tetapi yang merusak pun mereka juga sama sebenarnya. Mereka mengupdate skillnya untuk merusak misalkan. Yang berikutnya ada sertifikat digital. Sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya, trusted party ya, jadi ada TTP namanya. Sertifikat otoritas yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya.
TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seseorang dan juga kunci privat dari seorang tersebut. Jadi walaupun ini adalah melewati 3 pihak ya, tapi pihak tersebut sudah dipercaya agar tidak bocor, misalkan seperti itu ya. Yang berupa sertifikat yang menghubungkan dengan kunci dengan pemiliknya nantinya pada saat data tersebut sampai ya, misalkan dikirim melalui jaringan ya. Ini ada lagi keamanan dalam payment ini, yang berikutnya adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut. Pembuatan tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kunci publik, banyak metode yang bisa digunakan. Di antaranya ada RSA yang menggunakan kunci privat atau kunci publik untuk melakukan enkripsi. Nah, ini tanda tangan ini mungkin sekilas ya, tanda tangan digital itu apa sih fungsinya. Ternyata dia juga semacam keamanan di dalam transaksi e-payment tersebut ya. Kenapa? Bahkan bisa menjamin ya, jaminan yang keamanan datanya itu lebih ya, mengenai saat pengiriman data dengan enkripsi tentunya ya nantinya ya. Contohnya di RSA tadi. Yang berikutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Mungkin sering kalian dengar ya. Merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser cat holder dengan merchant. Nah, ini antara browser cat holder dan merchant ini nanti bisa membuat sebuah protokol untuk keamanan, sehingga pembaca atau penyerang tidak dapat menyadap atau membaca informasi yang mengalir pada pipa tersebut karena sudah dalam bentuk seperti pembungkus ya, dibungkus ya keamanan tersebut. Jadi datanya tidak akan bocor, tidak akan bisa disadap nantinya, seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu ya. Kalau nyatanya memang ada yang tersadap, mungkin itulah ya, ada yang lebih canggih lagi misalkan untuk membacanya. Nah, pada penggunaannya SSL digunakan bersamaan dengan protokol lain seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan Certificate Authority ya. Ini penggunaannya dia bersamaan dengan protokol lainnya. SSL sendiri juga merupakan suatu protokol ya, protokol agar tercipta sebuah pipa keamanan untuk sebuah transaksi e-payment tadi ya. Nah, seperti ini contohnya SSL Manager ya, atau Secure Socket Layer Manager-nya. Sebentar kok enggak keluar. Waduh. Nah, ini ada private key-nya, sertifikat CRT-nya, sertifikat signing go-back. Jadi nanti melalui tahap-tahap tersebut ya, agar keamanan pada saat pengiriman datanya ya nanti sudah terbungkus dan tidak bisa ditembus oleh pihak yang tidak berwenang ya. Yang berikutnya ada Transport Layer Security atau TLS ya. Transport Layer Security ini adalah protokol kriptografi yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing atau fax ya, dan perpindahan data lain. Ini lebih ke protokol kriptografi ya. Mungkin bisa dikatakan ini juga aman ya. Nyatanya kalau kita bertransaksi itu terkadang ada ya yang by email itu juga
juga aman ya, karena di sana sudah ada TLS-nya atau Transport Layer Security-nya, ada protokol kriptografinya ya. Pada saat pengiriman sebuah email, misalkan ada transaksi ya ataupun kode-kode yang memang rahasia, itu pada email atau yang lainnya itu sama saja adalah sebuah keamanan ya untuk transaksi e-payment tadi. Yang berikutnya ada Secure Electronic Transaction atau SET ya. Ini SET ini merupakan suatu proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjaannya di website merchant ya. Nah, pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Prosedur dalam kartu kredit seperti yang sudah pernah saya jelaskan ini. Nah, amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchantnya. Merchant akan memproses surat pemesanan barang serta mengirimkan amplop digital tersebut kepada payment gateway. Nah, prosesnya seperti itu, ini sudah pernah saya jelaskan, tidak apa-apa ya. Nah, yang akan melakukan otorisasi. Jadi prosesnya seperti itu dalam transaksi di payment ya, khususnya di kartu kredit. Kemudian payment gateway ini tadi melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchantnya. Merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit, kemudian barulah bisa dilakukan transaksi ya atau payment tersebut ya. Kenapa ada kata-kata tadi disetujui ya? Berarti ada kata-kata yang jadi ada pilihan juga ya, tidak disetujui. Misalkan kartu kredit diblokir, kartu kredit sudah tidak berlaku dan lain sebagainya, seperti itu ya yang dimaksud. Nah, kenapa tadi adalah otorisasi dan jika disetujui mengirimkan kode otorisasi kepada merchantnya. Kalau memang kartu tersebut masih aktif, pasti bisa disetujui. Karena memang dari penyedia kartu kredit tersebut sudah ada perjanjiannya ya. Bagaimana pada saat untuk buat transaksi limitnya berapa itu kan sudah ada semua ya kalau di kartu kredit. Sama halnya ya kalau di ATM yang mungkin biasa kita pakai itu kan ada limitnya ya, misalkan limit transfer berapa, kemudian limit pengambilan per harinya berapa. Nah seperti itu ya. Jadi nanti di kartu kredit juga seperti itu, harus menggunakan per bulannya berapa atau ada yang no limit, misalkan kalau orang-orang kaya biasanya seperti itu ya. Nah ini tergantung ya. Itu adalah Secure Electronic Transaction Set. Terima kasih untuk kali ini, pertemuan kali ini kita cukup mungkin ya mengenai e-payment dalam e-bisnis ya. Kita tadi sudah bahas beberapa ini ya, kita sudah mengetahui karena sudah saya jelaskan ya apa sih pengertiannya. Ternyata sudah nanti bisa dicermati kembali ya kalau belum paham juga, atau memang kalau ada yang kebingungan silahkan ditanyakan ke saya atau di grupnya atau di YouTube-nya ya, boleh semuanya. Jadi kita sudah tahu apa itu e-payment, kemudian kita cara sistem pembayarannya juga ada beberapa poin tadi ya. Nah, silakan ditambahkan mengenai sistem pembayaran tadi juga ya, agar lebih memahaminya ya. Kemudian untuk keamanan e-payment sendiri sudah banyak saya jelaskan ya beberapa poin tadi. Silakan dibaca kembali atau dipahami ya, kalau belum paham juga silakan ya, boleh ditanyakan. Kalau sudah paham ya bagus ya, mungkin bisa ditambahkan beberapa
tambahan materi agar lebih lengkap juga boleh ya, akan lebih bagus nantinya untuk dalam hal memahami materi yang hari ini sudah saya sampaikan di pertemuan ke-11 ini ya, mata kuliah e-bisnis di kelas full online. Jadi seperti itu ya, nanti silahkan jangan malu-malu ya, kalau mau ada yang ditanyakan boleh, tidak apa-apa ya, sekecil apapun untuk pertanyaan tersebut ya, sepenting apapun, kalau memang belum paham ya boleh ditanyakan. Oke, saya rasa itu saja ya mungkin untuk pertemuan kali ini di mata kuliah e-bisnis full online untuk pertemuan ke-11 ya. Tema kita tadi adalah payment dalam e-bisnis ya, yang tentunya kita telah membahas beberapa poin, ada pengertiannya, ada sistem pembayarannya, ada keamanan untuk e-payment itu sendiri ya. Pada saat kalian nanti menjadi seorang pelaku e-bisnis, itu sudah ada basic ya, paling tidak ada teorinya sudah pernah mengikuti atau sudah saya berikan, itu bisa diimplementasikan ya. Oh ternyata dulu penjelasan ini seperti ini, itu ternyata benar misalkan ya. Jadi kita harus dalam hal berbisnis elektronik itu harus bagaimana, perancangannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu lebih paling tidak ya ada basicnya. Kalau kalian menjadi pelaku bisnis itu sudah ada pedoman ya, panduan bagaimana sih agar menjadi pebisnis yang berhasil, seperti itu ya. Silahkan nanti dipelajari kembali. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ya perkuliahan e-bisnis untuk kelas full online ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.